Sakit jahit denara oakna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syurah fawwaid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus seorang waliyuhu, seorang kekasihnya, seseorang yang senantiasa menghabiskan usianya hanya untuk melakukan ta'lim, melakukan proses tarbiyah yang terus menerus, yang terus mendedikasikan hidupnya untuk dakwah. Bahkan beliau mengisi setiap lini kehidupan beliau dengan aktivitas sosial. Tidak ada lain, beliau adalah sosok Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pendiri Nahdlatul Watan, Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah dan Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Beliau dalam belajar ilmu agama sangat banyak sekali memberikan kita taujihat, arahan-arahan, nasaih diniyah, nasihat-nasihat keagamaan. Beliau begitu sangat peduli terhadap ruhani spiritual para santri-santri. Dalam soal belajar ilmu agama, Maulana Syekh sangat menganjurkan kita untuk selektif mencari guru, untuk lebih hati-hati memungut setiap data yang disuguhkan oleh orang lain kepada kita. Bukan hanya karena Al-Quran yang menyuruh kita untuk selalu tabayun ya atas berita-berita yang masuk. Bukan hanya Al-Quran saja yang meminta kita misalnya untuk selalu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikri, orang yang punya kapasitas, jika kalian memang tidak mengetahui sesuatu. Ini dipertegas oleh Maulana Syekh ya. Nas-nas baik yang bersumber dari Al-Quran maupun yang beliau ambil dan pahami dari hadis-hadis yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau akumulasi dari fatwa, pendapat-pendapat akwal ya, ucapan-ucapan mulia para ulama salafus salih. Dengan bahasa beliau rajin berguru pada ahlinya. Rajin berguru pada ahlinya ini merupakan poin penting ya bagi kita nahdiyin, para santri-santriwati, para murid dari Maulana Syekh, bahwa kita tidak sembarangan dalam memilih atau menjadikan seseorang menjadi guru kita. Kenapa? Karena salah satu yang penting adalah salah kita memilih guru, salah kita menjadikan orang menjadi guru, maka akan salah perjalanan spiritual kita menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah penting bagi kita murid Maulana Syekh untuk ya, menegaskan kepada diri kita bahwa Maulana Syekh ini sudah mengajarkan kepada kita semua untuk pandai-pandai mencari guru. Misalnya kita di Nahdlatul Watan ada banyak murid Maulana Syekh, ada murid-murid awal Maulana Syekh yang masih hayat, ada generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, masih ada banyak yang masih hidup. Katakanlah misalnya kita bisa belajar menimba ilmu kepada murid beliau, misalnya Bapak Amidul Ma'had, Bapak Muhammad Yusuf Ma'mun ya, Amidul Ma'had. Kita juga bisa belajar kepada Tuan Guru Ruslan Zain. Kita bisa menuntut ilmu bersimpuh di hadapan Dr. Syihabuddin misalnya.
kita bisa belajar lagi misalnya lebih dalam lagi ke Tuan Guru Salimul Jihad. Kita belajar lagi ke Dr. Said Ghazali. Ada lagi di Jakarta namanya Dr. Mukhlis Hanafi. Ada lagi pimpinan pesantren ya di Cakung, yang mulia Bapak Tuan Guru Kiai Haji Suhaidi. Dan masih banyak lagi murid-murid Maulana Syekh dari Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, di Sumbawa sampai Bima, bahkan di Bali. Mohon maaf, sampai di Nusantara ini. Tempat kita para murid-murid Maulana Syekh menimba ilmu langsung dari beliau, sehingga bersambunglah sanad kita kepada Maulana Syekh, dari Maulana Syekh ke guru-gurunya sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita tegaskan. Jangan sampai kita sembarangan mencari guru, akhirnya apa ya? Bukannya mau berjalan selangkah seayun dengan perjuangan, laguan itu saling tolak belak, saling membelakangi ya, saling kita mengintip, saling kalau maslahat buat kita au barang guru lagu papa handekna sejalan dengan guru kita, aduh masing-masing sudah. Nah, ini tidak bagus dalam perjalanan ya kita sebagai santri atau perjalanan kita sebagai murid menata spiritual kita. Karena itulah, jadi jangan heran ya apabila saat ini ada banyak sekali murid-murid ya mengaku diri menjadi murid Maulana Syekh ya, menjadi abituren dari yayasan pendidikan atau dari pondok pesantren yang beliau letakkan pondasinya atas dasar mahabbah, kuat mengakar ya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian semua kebijakan-kebijakan organisasi maupun pondok pesantren selalu mengarah kepada kemaslahatan agama nusa dan bangsa. Ada murid-murid yang saya katakan mereka ini sedang kebingungan ya, kalau tidak kita katakan mereka dalam keadaan tersesat. Mengatakan dirinya dengan bangga murid Maulana Syekh, tetapi dia memilih ideologi pemerintahan yang berbeda dengan yang dipilih oleh Maulana Syekh, yang beliau tegaskan Pancasila dasar negara, ketuhanan sila yang pertama. Kemudian belum menegaskan dalam banyak ceramah beliau misalnya tentang bagaimana Undang-Undang Dasar 45 itu kata beliau teumpama yang seperti petehe dalam sholat, artinya dia merupakan rukun penting dalam kehidupan kita berbangsa di Indonesia. Maulana Syekh juga sangat menegaskan tentang bagaimana kita benar-benar mengarifi ya, lokalitas kita ini, budaya-budaya kita. Tidak beliau bentur-benturkan dengan agama, tapi budaya itu begitu tumbuh sehat. Bahkan ada banyak lagi ya kebiasaan-kebiasaan baik di tengah masyarakat itu berdampingan dengan Syekh Zainuddin Maulana Syekh, berdampingan dengan ma'had, berdampingan dengan organisasi yang beliau dirikan. Tentu santri-santriwati, murid-murid yang mengaku diri menjadi murid Maulana Syekh itu, ketika menegaskan dirinya tidak sepemikiran dengan gurunya, kita boleh mengatakan bahwa mereka telah mencari guru yang bukan dari guru-guru yang direkomendasikan oleh organisasi maupun direkomendasikan oleh guru kita, yaitu di rajin berguru pada ahli. Ada banyak orang yang duduk menimba ilmu agama pada mereka yang tidak memahami sumber primer dari agama itu. Dia belajar Al-Quran ya, dia belajar Al-Quran tidak melalui tafsir-tafsir para ulama, tetapi dari terjemahan. Alhamdulillah mereka mau belajar. Tetapi sebagai murid Maulana Syekh, seorang ulama besar, seorang waliullah yang hebat, dan seorang pahlawan nasional, pantang kita mencari guru yang tidak memiliki kualifikasi keilmuan yang bagus dan tidak punya kapasitas dan kapabilitas untuk berfatwa. Jangan sampai kita pernah menisbahkan diri kita kepada orang-orang yang begitu.
Apalagi kalau orang itu tidak memiliki sanad keilmuan yang jelas. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau nggak ada sanad, orang akan mengatakan sekehendak perutnya apa yang dia inginkan. Maka kita Nahdien, warga Nahdlatul Wathon dimanapun berada ya, para murid-murid Maulana Syekh, belajarlah ilmu agama itu pada murid-murid Maulana Syekh supaya kita tersambung dengan guru kita tercinta Maulana Syekh. Ya, jangan, ya, penegasannya jangan belajar pada orang yang menjauhkan kita dari ruh ya, keilmuan guru kita Maulana Syekh. Itu yang kadang-kadang membuat kita bingung kan, ya nyuruh kita jadi murid nengkal luwe bingung ya, luwe bingung. Akhirnya benih teh Noah itu le ajaran Maulana Syekh, yaitu ajaran tentang bagaimana menempatkan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan bagaimana memposisikan negara dalam ruh perjuangan kita sebagai warga Nahdien. Oleh karena itulah ya, sebagai murid Maulana Syekh, kita perlu menanamkan kuat-kuat i'tiqad kita ini. Kalau kita ingin memperbaiki ya rumah besar kita ini, maka jangan pernah berbeda paham, apalagi berbeda ya dalam semua sisi kehidupan dengan guru kita. Salah satu yang membuat para guru kita bangga tentu ketika kita ini menjadi estafet ya, sebagai pelanjut perjuangan yang mulia Maulana Syekh. Ayo mari ikuti arahan guru-guru kita hari ini. Ada zuriat, dari zuriat beliau misalnya ada Bapak Tuan Guru Bajang ya. Kemudian ada para masyayikh, tuan guru, para kiai kita yang istiqomah berada ya dalam thariqah gurunya ya, berada dalam jalan spiritual gurunya, sehingga tidak ada kesan kita dengan guru kita justru ya saling membelakangi dalam perjuangan yang mulia. Saya secara pribadi ya terus mengajak diri sendiri, keluarga, dan kita semua untuk lebih hati-hati memilih guru tempat belajar agama, rajin berguru pada ahlinya, terutama belajar ilmu Al-Quran, belajar ilmu hadis, belajar yang lain-lain. Ketika guru kita misalnya menghalalkan maulid, menghalalkan bid'ah dan lain sebagainya, kalau kita berguru pada yang bukan seperti itu, kita akan mengharamkannya. Dan ya bagaimana rupanya, tidak elok sekali ya kan kelihatannya. Orang yang pernah belajar ya besar dalam rahim rumah besar Nahdlatul Wathon berbeda jalan dengan apa yang diperjuangkan oleh guru. Akhirnya mohon maaf dan terima kasih ya. Wallahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.